sahabat Quran, para aktivis pengajar Al-Quran dan juga pengurus Dewan Dakwah baik provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang mengikuti acara kuliah metode pengajaran Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan kekuatan, keistiqomahan di dalam mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran dari kota hingga pelosok negeri. Baik sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyapa dari teman-teman dari daerah atau yang ikut kuliah sistem pengajaran Al-Quran ini. Alhamdulillah ada 80-an ya yang ikut dalam kuliah metode pengajaran Al-Quran ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman terus bisa mengikuti. Ada subhanallah banyak yang saya tidak kenali, tapi alhamdulillah ikut bergabung dalam kesempatan ini. Semoga pertemuan kita ini terus berlanjut nanti dalam rangka pendalaman tentang metode pengajaran Al-Quran ini. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Rekan-rekan dan sahabat Al-Quran, penggerak dan juga aktivis yang terus bergerak mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Jadi di dalam pengajaran baca itu sekali lagi ada yang dikenal yang pertama dalam panduan bahan ajar itu kita kenali ada pokok bahasan. Pokok bahasan itu yang paling atas itu namanya pokok bahasan. Jadi kalau dulu kita belajar di SD itu ada bunyi cara baca ini ibu Budi ya, atau ini Budi, tulisannya rada panjang. Kemudian baris kedua rada rapat, rada pendek. Baris ketiga rada dipanjangkan. Baris keempat lebih panjang. Nanti baris berikutnya rada pendek, kemudian pendek, kemudian panjang lagi. Itu ada artinya, sama dengan poin ini sebenarnya. Yang paling atas itu menunjukkan itu pokok bahasan. Tugas kita sebagai pengajar adalah memahamkan pokok bahasan itu. Kemudian yang kedua, mulai dari kolom 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kolom kerja santri atau KLS ya, kolom lembar kerja santri ya. Yang ini yang kemudian ada penjelasan CBSA, cara belajar santri aktif ya, cara belajar santri aktif. Artinya adalah yang aktif peserta didik pada poin yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Yang aktif adalah peserta didik, santri kita. Yang bunyi adalah santri kita. Tugas kita saat pada poin latihan kerja santri ini, tugas kita adalah memberi motivasi, memantau. Kalau ada kesalahan kemudian kita luruskan. Jadi saya ulang lagi, pokok bahasan di atas itu adalah tugas kita. Sesudah kita, ini namanya A, apa? A. Ini ba, ini apa? A, ini ba, ini A, ini ba. Diulang 3 kali, kita bolak-balik sudah bisa, kita yakin anak ini sudah tahu makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, harokat katanya benar, baru kemudian kita suruh ke
baris ke berikutnya, baris nomor 2-nya. Coba baca yang ini. Ba, a, ba, bagus sekali. A, ba, a, terus a, awas-awas. Apa itu? A, kalau dia tetap lupa, baru kemudian kita coba tarik ke atas. Ini namanya apa? Kita tunjukkan baris yang paling atas, yang pokok bahasannya tadi. A ini, bagus. Yang ini ba, baca berikutnya ba, ba, a, iya bagus. A, ba, ba, a, bagus. A, ba, pinter sekali. Jadi bahasa kita itu terus bahasa memotivasi. Oh benar, pinter, bagus, dan seterusnya. Sampai kemudian ba, a, ba, ya, a, ba, a, bagus. A, ba, iya. Bawahnya, yang paling bawah itu adalah kolom evaluasi. Kolom evaluasi ini untuk gunanya mengevaluasi yang sudah disampaikan di atas tadi. Dari pokok bahasan, lembar kerja santri, itu bacanya sudah benar. Pas di akhir ini, baris terakhir ini, masih ada yang salah enggak? Kalau masih ada yang salah, tugas kita meluruskan, membetulkan. Tapi ketika dia membaca a, ba, bagus. A, ba, iya. A, ba. Ketika bacanya benar, walaupun mungkin kalau anak TK akan beda ya. Nafasnya tidak panjang, kemudian tidak langsung nyambung. Aba, aba, aba. Oh, itu kalau orang tua pun juga belum tentu sampai seperti itu. Pasti diputus-putus juga kalau belum bisa. Jadi kata kunci a bagus, terus ba, terus a, iya, ba, a, bagus, ba, iya, pinter sekali. Lanjut ke halaman berikutnya. Ke halaman 2, ini tetap diingatkan kita bacaan langsung. A, ba, ta, dan seterusnya. Tidak ada yang diejak. Bacaan dengan suara pendek. Ba, ta. Tugas kita sama dengan sebelumnya. Ingat, anggap saja ini santri kita. Dapat jatah 3 menit. Belum sampai 1 menit, dia sudah menyelesaikan halaman 1. Kemudian di halaman 2, berarti masih masuk menit ke-1. Belum menit ke-2. Berarti jatahnya masih banyak waktunya. Kita lanjut. Ingat, tugas kita adalah memahamkan pokok bahasan yang paling atas. Tetap langkahnya karena ada materi baru, ada pelajaran baru. Apa pelajaran barunya? Ta. Banyak tadi sudah. Ta. Berarti tugas kita mengenalkan ini ta. Kita kasih contoh, murid kita suruh melihat mulut kita, baru kemudian disuruh menirukan. Kalau salah, kita luruskan. Lihat sini. Ba, ta. Ba, to. Bo, to. Kalau bo itu tebal. Itu salah. Diluruskan. Lihat Pak Guru. Ba. Ba. Bagus sekali. Terus lihat sini. Ta. To. Awas. Kalau to itu jadi tebal. Sementara ta tipis. Ta. Lihat sini. Ta. To. Lagi. Lihat sini. Ta. Ta, bagus. Sekali lagi. Ta, yang kencang. Ta, bagus sekali. Ba, ta. Ba, ta. Bagus sekali. Lihat ini. Baru kemudian ditunjukkan ketulisannya. Ini tadi apa? Ba. Yang ini
Tidak tahu karena itu belum kita kenalkan. Ini namanya ta. Apa? Ta. Pas bunyi itu kita lihat, oh bunyinya sudah benar. Ini apa tadi? Ba, ini ta, ini ba, ini ta. Kita bolak-balik, bolak-balik. Oh ternyata anak ini sudah ngerti, ini ba, ini ta. Ini ba, ini ta, ini ta, ini ba. Itu kita bolak-balik, ternyata 3 kali kita balik, kita tunjukkan, ternyata anak ini bisa. Ketika kita sudah yakin bisa, disuruh baca bawahnya. Ayo lanjut bawahnya. A, ta, ba, bagus. Ta, ba, a, ta, a, ba, ya. A, ba, ta, bagus. Ba, ta, a, ta, ba. Ternyata sampai kolom yang keempat, anak ini bacanya benar, anak ini bacanya lancar, maka inilah yang kemudian disebut ada kompetitif. Jadi Iqra itu memberikan ruang kepada peserta didik yang dia bacanya benar, dia anaknya pintar, bacanya lebih cepat dan benar, maka kemudian kalau sudah baris 1, 2, 3, 4 langsung loncat ke bawah. Itu boleh. Asal memang bacanya tepat, makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, harokat fathahnya benar, dan kemudian dia bacanya lancar, maka kemudian boleh langsung cek yang terakhir. A, ba, ta, ba, ta, bagus, lanjut. Ketika lanjut ke halaman berikutnya, inilah yang kemudian rekan-rekan dan sahabat semuanya, pada halaman ketiga itu ada satu pokok bahasan. Lihat Pak Guru, ta, ba, ta, sa, bagus sekali. Coba lihat tulisannya sekarang. Ba, ta, sa. Baca coba. Ba, ta, sa. Sekali lagi. Ba, ta, sa. Bagus sekali. Ketika sa-nya benar, ba, ta, sa. Bunyi sa-nya benar, kemudian kita bolak-balik. Coba ini apa? Ba. Yang ini, sa. Ini, ta. Ini, sa. Ini, ba, ini, ta, ini, ba, ini, sa. Jadi kolom yang paling atas kita coba bolak-balik. Bunyinya benar, dia tahu persis bahwa ini ba, ini ta, ini sa, kita bolak-balik, kita tunjuk dengan bolak-balik, ternyata 3 kali kita ulang bunyinya benar, lanjut ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya adalah kolom CBSA. Cara belajar santri aktif. Yang aktif siapa? Peserta didik. Tugas kita memberi motivasi. Sa, ba, ta, bagus. Ta, ba, ta, iya. Terus, ba, ta, Terus ingat, dia mengingat lama. Apa ini? A. Ba-nya dibaca A. Kemudian ingat-ingat. Ini apa? A. Coba tunjuk sampingnya. A. Oke, ini yang betul A. Yang ini? Ba. Bagus. Jadi kalau ada kesalahan tidak boleh kita langsung memberitahu. Langsung memberitahu berarti menanamkan sifat ketergantungan kepada peserta didik. Dan itu kesalahan besar. Kesalahan besar dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena ketika nanti ada kesalahan kemudian kita tunjukkan, pasti bunyinya A, awas-awas. Baris yang keempat ya. Ketika bunyi A, bagus. Ba, awas-awas. Ini apa? Dia pasti begini. Sambil lihat tulisan kemudian begini. Ngelihat gurunya, kapan gurunya memberitahu. Seperti kemarin.
Jadi ada sifat ketergantungan kepada peserta didik. Ini adalah bentuk kesalahan. Caranya kemudian kita coba tarik ke atas. Ketika bunyi ta dibaca ba, kita tarik di atas di pokok bahasan. Ini apa? Ba. Ini ta. Bagus apa? Ingat-ingat. Ta. Berikutnya ta. Bagus. Baru ditunjukkan ke kolom yang tadi. Baris yang keempat. A. Terus. Ta. Bagus. Ba. A. Awas-awas. Ta-nya dibaca A. Ingat-ingat. Ini apa? Sa. Bagus. Terus ba. Sa. Ya. Ta. Ba. Ta. A. Sa. Ba. Awas-awas. Ini apa? Sa. Berarti dia bukan tidak tahu. Dia tahu. Tapi sedang mengingat yang lain sehingga tertukar hurufnya. Kita tetap motivasi. Ayo terus. Ta. Ta. A. Ba. Sa. Sa. Ya. Sa. Ba. Ta. Bagus. Ba. Ta. Sa. Yang kencang. A. Ba. Ta. Sa. Bagus. A. Ba. Ta. Sa. Bagus, pintar sekali. Nah, baru kemudian kita tulis di kartu prestasi tanggal, Iqra halaman, Iqra 1, halaman 3, kita isi keterangannya, terus. Kita tulis terus. Kalau kita tulis ulang, berarti ada yang salah. Di Iqra jilid 2, kolom yang ketiga itu banyak yang salah. Ba-nya dibaca A. A-nya dibaca ta. Berarti di halaman 2 tulis ulang. Kesalahannya apa? Kesalahan itu yang ditulis. Sehingga nanti kalau guru yang lain itu masuk, kita tidak masuk, guru yang lain yang menggantikan kita, dia tahu, oh anak ini diulang halaman ini. Ingat, diulang bukan dari atas, tapi dari yang salah dari kolom itu saja. Dibaca ke bawah, ketika benar, di kolom evaluasi bacanya benar, lanjut ke berikutnya. Ingat, berarti untuk peserta didik yang satu ini, 3 menit dapat 3 halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, nanti ada kejadian yang memang Allah takdirkan luar biasa. Ini anaknya orang biasa-biasa saja, bahkan bapak ibunya pemulung. Dan ternyata ketika anak ini belajar ngaji, belajar mulai dari Iqra, dia setiap pertemuan dia mampu menyelesaikan dalam 3 menit, mampu menyelesaikan 3 lembar. Kalau 3 lembar berarti 6 halaman. 6 halaman kalau kita kalikan 1 Iqra, Iqra 1 itu halamannya ada 32. Berarti hanya butuh ya mungkin 4 kali pertemuan 1 Iqra selesai. Bahkan kemudian kejadian 2 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Karena sudah lulus Iqra, sudah mulai belajar baca Al-Quran anak itu. Kenapa? Karena punya kemampuan yang Allah lebihkan dibanding yang lain. Jadi disinilah ingat-ingat untuk rekan-rekan yang mengajarkan pakai panduan bahan ajar Iqra, tolong rekan-rekan jangan menuntun. Tugas kita adalah membimbing. Sekali lagi narasinya yang saya sampaikan adalah tugas kita memahamkan pokok bahasan yang paling atas. Kolom 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kolom evaluasi. Tugas kita adalah memberikan motivasi. Terus iya bagus, kalau salah memberi titian ingatan, bukan menuntun. Begitu. Ketika evaluasi itu menjadi cek, baris terakhir atau kolom terakhir itu adalah
baris evaluasi yang kita ajarkan atas tadi. Ketika itu membaca benar berarti boleh lanjut ke halaman berikutnya. Terus batasannya sekali lagi bukan kita ngajarin anak didik per halaman setiap ngajar, bukan. Atau 2 halaman, 1 lembar setiap kita ketemu, bukan. Itu kesalahan. Yang benar adalah kita berikan kesempatan waktu setiap santri 3 menit. Kalau santrinya kebetulan tidak banyak, 5 menit. 5 menit setiap santri, berarti kalau 5 santri perlu 25 menit. Setengah jam sudah selesai ngajar kita untuk 5 santri. Karena kita bagi setiap santri 5 menit, 5 menit, 5 menit. Atau kalau santrinya itu tadi, kalau santrinya rada banyak 10, ya sudah, berarti buat saja 3 menit. 3 menit sudah lumayan. Sehingga nanti ketika peserta didik ini membaca sesuai dengan waktu yang kita berikan, kesempatan yang kita berikan 3 menit atau 5 menit tadi, itu akan terjadi kompetitif. Siapa yang lebih ingin cepat selesai, yang anaknya memang cerdas, anaknya memang fasih, berarti kita berikan kesempatan yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi ingat-ingat catatannya, ketika kita mengajarkan pakai buku Iqra setiap ketemu 1 lembar, berarti 2 halaman. Anak yang pinter, yang cerdas, yang bacanya bagus, yang cepat, bacanya tetap 2 halaman. Berarti 1 lembar. Anak yang bacanya lambat, yang tidak cerdas, bacanya makhraj sifat hurufnya menyesuaikan cukup lama, kita kasih waktu, kita suruh baca 1 lembar juga. Itu namanya pemaksaan. Yang tidak cerdas, kita paksa harus membaca 2 halaman. Yang cerdas, kita batasi, kita hentikan, kita samakan dengan anak yang tidak cerdas. Ini terjadi ketidakadilan di dalam mengajar. Maka lagi-lagi rekan-rekan semuanya, perhatikan baik-baik, selama ini kita ngajar ada bentuk kesalahan yang kita lakukan. Sekali lagi, yang pertama adalah ketika memberi contoh pokok bahasan, santri kita suruh lihat tulisan. Kita langsung tunjukkan tulisannya. Santri tidak melihat mulut kita. Bunyi ba yang benar seperti apa, ta yang benar seperti apa, tapi kita langsung tunjuk ke bukunya, ke tulisannya. Itu adalah bentuk kesalahan. Jadi langkahnya adalah lihat mulut kita, santri melihat mulut kita, kemudian menirukan, ada yang salah kita luruskan, kemudian baru kita tunjuk ke bukunya. Kita kenalkan, ini A, ini ba, ta, sa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pada poin CBSA, kalau peserta didik ada kesalahan, jangan langsung dikasih tahu, tetapi lakukan titian, berikan titian ingatan. Bentuk-bentuk kata pendekatan agar anak itu ingat. Dia ingat, oh ada titiknya za. Za, bagus sekali. Jadi jangan langsung ditunjukkan. Kalau langkah kedua, kita tarik ke atas, kita tunjukkan pokok bahasan, ternyata dia belum tahu juga, baru kita kasih tahu. Ini namanya za. Oh, dia akhirnya faham. Jadi itu namanya titian ingatan. Tetapi kalau langsung kita ini za, begitu salah, ro. Ini namanya za, bukan ro. Kalau kita langsung tunjukkan, itu adalah kesalahan kedua. Kemudian yang ketiga, dalam poin kesempatan ini, untuk melakukan akselerasi, untuk melakukan percepatan bagi anak yang cerdas, sampai di mana dia mampu membaca dalam 3 menit itu, berilah kesempatan sampai selesai berapa lembar dia.
Apalagi kita loncat-loncat. 1, 2, 3, 4 halaman 1, 2, 3, 4 kolom. Dia benar semuanya, langsung loncat evaluasi. 1, 2, 3, 4 dari pokok bahasan, kemudian kolom kerja santri 1, 2, 3, 4 kolom benar, langsung loncat ke berikutnya. Jadi gambarannya kayak ada akselerasi kelas. Jadi di SD itu kan ada anak yang kelas 1, kelas 2, anak ini pintar sekali. Punya kemampuan seperti anak kelas 4, dia dinaikkan langsung ke kelas 4. Di kelas 4 ternyata dia itu memang cerdas. Kemudian langsung diikutkan di kelas 6. Lompat, jadi kelas 5-nya dilompati. Karena memang dia punya kemampuan yang melebihi kemampuan peserta didik yang lain. Rata-ratanya dia berpikir 70%, ini anak sampai 85-90% dibanding yang lain. Maka kita harus memberikan ruang, memberikan keleluasaan untuk peserta didik ini berpacu, melakukan kompetitif yang sehat karena kita berikan kesempatan untuk peserta didik ini sesuai dengan kemampuannya. Kemudian rekan dan sahabat semuanya, 3 hal tadi itu yang dalam proses pengajaran kita harus evaluasi. Karena faktanya, pertama, orang yang mengajarkan pakai buku Iqra tidak semuanya ikut pelatihan mengajar Iqra yang benar. Sehingga ketika mengajar, dia hanya pakai buku Iqra, tapi dia memakai ilmu berdasarkan pengalamannya dulu dia ngaji. Berarti pakai buku Iqra tapi metodenya, caranya itu tidak sesuai dengan metode Iqra. Jadi saya ingin sampaikan rekan-rekan semuanya, dalam poin ini yang harus kita pahami langkah-langkah mengajarkan Iqra dengan benar. Ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan dalam kesempatan pertemuan pada kuliah yang ketiga. Kita akan terus dalami sampai kemudian kita paham betul, sampai kita ngerti cara mengajar Iqra yang benar. Baik rekan-rekan semuanya, barangkali untuk berikutnya sebelum nanti berlanjut ke pekan berikutnya, saya akan urai satu-satu biar kita mempunyai pemahaman yang utuh. Mungkin metode Iqra ini nanti saya perlu menyampaikan bisa 3 kali perkuliahan berikutnya masih menjelaskan, mendudukkan tentang metode pengajaran Iqra. Baru nanti pertemuan yang ke-6, ke-7 nanti metode Utsmani atau metode Ummi atau metode Tilawati, metode Yambu'a atau metode Tartila atau yang lain. Sekarang ini ada 254 metode di Indonesia, tetapi nanti saya akan dudukkan tentang metode-metode itu, saya kelompokkan, itu nanti akan menjadi penjelasan untuk kita semuanya bahwa panduan bahasan ajar ini sama. Kenapa? Karena semua metode itu mungkin metodenya beda, tapi substansi pembahasannya sampai kiamat tidak akan beda. Contoh, ketika guru panduan bahan ajar Iqra sama Tilawati sama Ummi katakanlah membahas tentang mat, sudah fathah ada alif, itu sampai kiamat contohnya juga sama, tidak akan beda. Cuman cara ngajarnya yang beda, cara pendekatannya yang beda. Baik, rekan-rekan semuanya, barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Beberapa menit ke depan saya akan sampaikan. Silahkan. Baik. Nampaknya belum ada yang masuk. Jadi
metode pengajaran Al-Quran, khususnya tentang membaca, metode pengajaran baca Al-Quran, kalau saya kelompokkan itu ada 3. Baik. Silahkan, nampaknya ada yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Baik. Baik, rekan-rekan semuanya. Jadi yang pertama itu ada At-Thariqah As-Sautiyah. Thariqah As-Sautiyah itu adalah metode pendekatan dengan suara. Jadi melihat contoh dari gurunya, kemudian menirukan apa yang dibunyikan oleh gurunya. Iqra ini termasuk At-Thariqah As-Sautiyah. Ummi juga termasuk metode Thariqah As-Sautiyah. Kemudian tilawati ini nanti akan beda. Yang kedua ada metode At-Thariqah Sautiyah wal Harfiyah. Jadi metode dengan memberi contoh ucapan dengan suara, tetapi dengan juga mengenal huruf yang kita kenal dengan metode Baghdadiyah. Jadi mengenal huruf terlebih dahulu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya, sampai lam alif hamzah ya. Kemudian langkah kedua dieja, alif fathah, a, alif kasroh, i, alif domah, u, a, i, u, ba fathah, ba kasroh, bi, ba domah, bu, ba, bi, bu. Ini adalah metode Sautiyah wal Harfiyah. Jadi pendekatan dengan menghafal nama huruf dan juga gurunya memberi contoh pengucapan huruf yang benar. Nanti yang ketiga ada metode Harfiyah, Sautiyah, wan Naghamah. Jadi metode dengan pendekatan mengenal nama huruf, kemudian melalui pendekatan suara, kemudian yang ketiga adalah bentuk pendekatan nagom atau irama. Ini yang kita kenal tilawati menerapkan ini. Jadi seperti contoh a, ba, yang dibawa adalah irama ros yang paling dasar. Pokoknya naik, turun, naik, turun. Harapannya apa? Harapannya nanti ketika sudah bisa baca Al-Quran, anak ini otomatis, ya, anak ini otomatis bisa membaca dengan irama ros yang baik. Jadi bacanya nggak polos saja, bacanya nggak lurus-lurus saja. Tapi bukan berarti metode yang lain tidak berkeinginan ke sana, karena targetnya masing-masing beda. Targetnya seperti Iqra, seperti Qiraati, kemudian Yambu'a, itu yang penting peserta didik bisa baca benar, kemudian sampai berikutnya peserta didik itu sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, baru diajarkan tentang nagom atau bacaan murotal di saat sudah bacanya sudah lancar. Jadi cuman beda tahapan yang ingin dicapai. Itu 3 thariqah. Nanti metode itu apa saja, nanti coba kita akan kenali 15 menit pertama dalam pertemuan yang berikutnya. Nanti coba kemudian kita pedalami lagi tentang metode, kita lanjutkan lagi dan kita pedalami lagi tentang metode Iqra dalam kesempatan perkuliahan yang pertemuan yang ketiga. Baik, nampaknya secara teknis ada masalah untuk
tanya jawab ini, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ini menjadi poin yang bisa didapat, yang bisa jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Rekan-rekan dan sahabat semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti kita akan bertemu kepada rekan-rekan pada kesempatan yang berikutnya, pada perkuliahan yang ketiga insya Allah. Baik, nanti bagi yang ada pertanyaan silahkan disimpan, ditulis, silahkan dikirim ke grup. Nanti insya Allah pekan berikutnya kita akan berikan jawabannya saat sesi pertanyaan. Demikian, sampai jumpa lagi. Insya Allah ini ada tambahan yang akan menyampaikan materi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Nanti ada Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah, salah satunya adalah Ustadz Dr. Imam Zamroji, MA, kemudian juga Dr. Kiai Ahsin Sakho Muhammad, kemudian ada Kiai Haji Mustafa Kamal, AR, ada Kiai Haji Mustafa AY dari Semarang, kemudian ada Tuan Guru Dr. Andes Mangun Budianto, MSI dari Jogja, kemudian juga ada Ustadz Wuntat Wawan Sembodo, ada Dr. Abdul Kholik. Banyak nanti yang menyampaikan dalam perkuliahan kita, ikuti terus. Saya ingin hadirkan beliau untuk menyampaikan ilmunya yang menyangkut tentang pengajaran Al-Quran dan juga koordinator metode pengajaran baca Al-Quran yang lain, baik Qiraati, Tilawati, Yambu'a, Uthmani, Cepat Tanggap, An-Nahdiyah, atau yang lain. Kita insya Allah akan hadirkan sebagai khasanah pengkayaan metode pengajaran. Jadi kita lakukan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengadili, untuk menyetempel, bukan. Tetapi kita dapatkan ilmunya semuanya, nanti kita terapkan insya Allah. Target kita adalah umat ini dekat dengan kitab sucinya, bisa baca Al-Quran semuanya. Itu keinginan kita, sehingga lahir namanya generasi Qurani. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ikuti terus, ajak yang lain teman-teman untuk ikut bergabung dalam perkuliahan metode pengajaran Al-Quran ini agar punya ilmu, tambahan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.